Dapat pelajaran dari Abah banyak sebenarnya. Selain itu masalah Jatman sendiri. Jatman itu hak asli Islam Nusantara harusnya. Kenapa beberapa periode ini ke orang lain yang memegang? Ulama kita itu, jadi Muslim Merangge, Geromi Tamim, ya, Perdu Jatmi dulu itu kan, sebelum Jatman itu. Jadi yang mengangkat sekarang beberapa periode kok belum kembali kepada haknya Nusantara. Jadi dimakan Jatman yang lain. Jatman yang asli kan kemarin kan dia Halwan itu. Nah, betul Halwan. Sekarang masih ada nggak dulu? Tapi apa ini pertanyaan dasar mungkin ya? Mohon maaf, pertanyaan dasar dari apa namanya? Awam ya, masyarakat awam. Yang ribut ini malah para konten YouTubernya dari Balawi. Nah, Balawi sendiri sebetulnya apakah memang sengaja diam? Menurut Gus gimana? Ya mereka tetap kebongkar. Kalau mereka berani, sampai sekarang kan pernah sama Ki Iman juga kan sempat diajak dari RA-nya. Makanya salah satu antara alasan beliau tidak datang waktu masalah debat. Karena yang Kiai pengennya itu minimal orang RA lah atau ketua Bitonya yang hadir. Kalau itu malah diadu domba Kiai Banten, Kiai Kutubi sama waktu kalau itu mereka yang tepuk tangan. Dan memang pada dasarnya memang sengaja nggak datang ya sebenarnya lebih. RA ini sudah 3 kali kita minta difasilitasi, pertama oleh Kiai Badri, mantan Imam Besar Asmat Khan yang sekarang bertaubat. Oke, nanti ya. Karena tangga saya Mas. Oke. Sekarang sudah bergabung sama kita. Itu difasilitasi beliau untuk ketemu. Waktu halnya Mbak Sakarudin di Pasuruan waktu itu ya, siapa itu? Ternyata kita datang, saya TB Nur Fadil, Kiai Imad datang, mereka nggak satu. Dan yang kedua waktu di acara di Bendakar, itu kita bawa macam-macam ya, bawa kita, mereka nggak datang, kita datang. Kemudian yang ketiga diundang resmi dan ada bukti videonya, rekamannya, tanda terimanya ada waktu seminar pada suka. Iya. Profesor Anu Gonggong, kita pakar genetik, saat itu kalau lagi dengan saya itu juga nggak datang. 3 kali, 4 kali di pertemuan di Banten itu mereka mengatakan kan tidak datang dan tidak mengirim wakil. Ya buat apa? Bahkan waktu itu panitia mau mendatangkan pakar genetik, saya masih ingat itu. Saya sama Mas Dr. Sugeng itu kan masih saudara. Itu nginap di Wahidain di Hotel Win itu. Itu sampai jam berapa itu nunggu jemputan. Ternyata kita di PHP, kita akhirnya nggak dijemput. Sampai jam 1:30 saya itu ketiduran bangun tuh lihat masukin sampai sampai pendengar tidurnya gitu. Artinya memang sengaja nggak diundang. Kalau pakar genetik dihadirkan di Banten, maka percuma kitab-kitab nasab semua itu. Karena apa? Bagaimana mungkin kita ribut dokumen emas, ternyata yang mau diuji hanyalah kuningan. Nah, Pak Alawi ini kuningan, bukan emas. Mereka sama sekali secara genetik bukan durian Nabi. Malah mereka adalah Yahudi Khazari. Yahudi bukan keturunan Ibrahim. Salah satu dari pakar genetik yang hadir di UIN waktu itu, Dr. Ari Kaim. Kaim ini marga Yahudi Lawi, Yahudi dari salah satu putra Yakub. Dari ibunya beliau ke Sunan Kalijaga. Artinya dari ibu ke Durian Rasul melalui Sunan Kalijaga, dari ayahnya harus lurus 40 satunya ke Abrahamik melalui Ishak, melalui Yahudi Lawi. Itu mengatakan bahwa di dalam tradisi kami itu diajari berdoanya begini. Ya Hasim itu Allah Tuhan. Ya Hasim, lindungilah kami dari kejahatan orang Khazar. Artinya orang Khazar ini memang menyusup ke dalam Yahudi ketika di zamannya Sulaiman. Mereka takut diserbu Nabi Sulaiman karena mereka jadi suku bangsa perampok di Asia Tengah Kaukasus. Mereka masuk Yahudi. Di situ kemudian mereka dapat kue jatah waktu itu jalur sutra, perdagangan yang paling seksi di dunia jalur sutra. Setelah itu kemudian mereka sudah mulai masuk ke Yahudi. Jadi beberapa kali Nabi Bani Israel yang asli terbunuh itu karena dia, bukan dari Israel yang garis Abrahamik. Tidak mungkin dong, saya membunuh saudara saya sendiri. Mereka inilah yang campurnya yang membunuh orang-orang Nabi Bani Israel. Sejak Musa Samiri itu berkhianat sampai terakhir ke Yahya Zakaria dibunuh oleh Bani Israel sendiri, bukan Bani Israel ini, Bani Israel Khazari. Dan mereka masuk ke semua lini, semua etnis, semua agama. Yang di luar Yahudi namanya Yahudi kripto. Termasuk Gregory Mendel yang menemukan ilmu pertama kali kultus genetik. itu seorang Yahudi yang menjadi pastor, menjadi biarawan di Austria. Dan banyak di antara mereka kemudian akhirnya menyebar ke banyak etnis, menjadi Yahudi Kaifen di Cina, Bene Kochi di India, Igbo di Afrika, Mizrahi itu banyak. Dan mereka di sini mengambil otoritas, termasuk Israel sekarang. Zionis ini adalah programnya mereka, bukan Yahudi Abrahamik yang asli keturunan Ibrahim menolak. Lihat saja itu kan yang keturunan. Makanya kan mereka itu sampai sekarang itu bertransformasi. Ada dalam kitabnya Abu ya, namanya kitab Muhimmat. Itu jangan nanti mungkin bisa baca. Ada itu ya? Ada, kita udah ada. Makanya kita paham. Misalnya kenapa ada problem seperti ini. Itu kan akidah-akidah yang dibawa oleh tadi Yahudi yang bukan dari Abraham itu. Itu terjadi besar-besarannya ketika terbentuknya Khawarij. Yang kita pahami. Itu bentukan Abdullah bin Sabah. Abdullah bin Sabah waktu zaman Utsman, dia pura-pura masuk Islam, belajar agama Islam, tapi dia ingin menghancurkan Muawiyah sama Syiah pada waktu itu. Akhirnya setelah dia berhasil masuk di situ, akhirnya dia mendoktrin orang-orang yang munafik, keluar dari Syiah, keluar dari Muawiyah, bikinlah kelompok namanya Khawarij. Makanya dari dalam kitab Tafsir Sawi, dalam surat Fatir, itu sudah jelas kalau mau kita buka. Jadi akidah mereka atau Yahudi yang bukan dari garis Abraham itu dia bertransformasi. Jadi lepas Yahudinya bisa bertransformasi yang Wahabinya atau selain Wahabi, tapi tetap akidahnya sama. Dan ada beberapa poin yang memang misi mereka yang sudah dicatat oleh Muawiyah dalam kitab Muhimmat itu. Dan terjadi termasuk pengkikisan sejarah, termasuk istilahnya supaya anak bangsa ini tidak percaya lagi dengan bahasanya sendiri. Itu semua digabungkan. Jadi begini ya, boleh mendapatkan Muhimmat. Nah, ada komplit saya. Ya, Jadi boleh. gini, waktu saya musafir di Baghdad, itu kumpulan sufi dan tasawuf sedunia. Itu orang-orang khusus ya. Jadi bahasanya kan bahasa sana khusus. Jadi kita benar-benar bakal terjadi di Indonesia
perebutan wadah. Wadah itu yaitu untuk mengambil haknya, bukan haknya. Saya sudah dikasih tahu di situ, dan sama guru saya pun sudah dikasih tahu. Seandainya ini diungkap, goyang semua. Gitu. Nah, jadi saya tahu sekarang, sampai saya dapat kitab khusus waktu zamannya Rasulullah itu ada. Itu asli kitabnya ya? Asli, bukan fotokopi. Lihat di museum, Jawa asli. Sendiri saya berjuang untuk Indonesia. Taruhnya nyawa, bukan taruhnya dongeng. Maaf. Bukan kitab unduan. Bukan, saya ngomong itu, saya mah berani. Nggak usah omong kosong, saya mah di depan, door to door. Gitu, jadi saya bakal kerja di segala macam sudah paham. Jadi saya sudah nyiapkan buku sejarah apapun.